Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, di kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat formulir pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan kita laksanakan proses pendaftaran itu secara online. Nah, kita mulai dengan membuka salah satu browser yang ada di perangkat kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di bagian kolom pencarian, di sini bisa kita ketikkan Google Form. Nah, kemudian kita klik Enter. Kemudian kita klik bagian yang paling atas, Google Form. Kemudian di sini kita klik buka Google Formulir. Kita klik yang ini. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini ada tanda plus kosong. Kita buat formulir baru dengan mengklik ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul formulir kita. Misalnya kita menuliskannya adalah, karena ini formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru, maka bisa kita tulis formulir PPDB SMP SMPN 1 Masamba misalnya. Bisa ditambahkan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di deskripsi ini bisa kita tuliskan, ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak. Di sini bisa kita tuliskan misalnya singkat saja, misalnya ucapan selamat datang di UPT SMPN 1 Masamba dan seterusnya. Tinggal Bapak dan Ibu saja yang menambahkan. Deskripsi ini mau panjang mau singkat itu sifatnya opsional, tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian selanjutnya kita masuk di pertanyaan tanpa judul. Namun sebelumnya kita masuk ke sini, kita klik dulu yang bagian ini. Bagian ini kita klik, kita posisikan dulu kursor di bagian pojok kiri, kita blok ini, kemudian kita klik yang pojok kiri atas formulir tanpa judul agar penamaan formulirnya sama. Nah, sekarang ini sama dengan yang ada di sini tulisannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita mulai mengetikkan di bagian tanpa nama ini. Kita misalnya menuliskan nama lengkap peserta didik. Nama lengkap peserta didik, itu kita klik. Kemudian di nama lengkap ini kita pilih di sini jawaban singkat. Jadi kita klik ini, tanda panah turun, pilih jawaban singkat. Kemudian di bagian ini pilih wajib isi, aktifkan wajib isi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita klik tambahkan. Tambahkan. Misalnya di bagian berikut yang kita butuhkan adalah tempat dan tanggal lahirnya peserta didik, calon peserta didik, tempat strip tanggal lahir. Nah, ini bisa kita
ganti jawaban singkat ini dengan memilih tanggal. Kemudian kita pilih lagi aktifkan. Kita klik lagi aktifkan. Kemudian selanjutnya tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi setelah tempat tanggal lahir, misalnya kita butuh alamat. Peserta didik. Nah, alamatnya kita butuhkan jawaban singkat saja. Kemudian jangan lupa klik lagi aktifkan. Kemudian yang berikut mungkin data yang kita butuhkan adalah jarak rumah. Jarak rumah ke SMPN 1 Masamba misalnya. Ini kita pilih jawaban singkat juga, kemudian jangan lupa klik aktifkan. Wajib isi. Selanjutnya, tambahkan lagi misalnya kita butuh juga NIS-nya, NIS Nasional Peserta Didik. Nah, ini kita juga pilih jawaban singkat. Kemudian aktifkan. Apalagi yang kita butuhkan ada misalnya nama orang tua. Oh, agama dulu. Agama ya. Agama peserta didik. Ini bisa kita tambahkan jawaban singkat, kemudian wajib isi. Seperti itu saja seterusnya yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Kemudian pekerjaan nama orang tua, atau langsung saja nama ayah ya. Nama ayah. Kita pilih jawaban singkat juga, aktifkan. Setelah itu pekerjaan orang tua, kemudian aktifkan. Pekerjaan ayah ya, pekerjaan ayah. Kita langsung saja spesifik. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi nama ibu. Tekan jawaban singkat. Kemudian wajib isi. Tambahkan lagi pekerjaan ibu. Tetap jawaban singkat. Kita klik wajib isi. Kemudian apalagi yang kita butuhkan terkait dengan data peserta didik. Misalnya kita butuh yang lain, misalnya adalah penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua per bulan. Ini misalnya kita memilih ya, kita pilih ini saja, pilihan gandanya. Misalnya di sini kurang dari 1 juta misalnya. Kemudian kita klik lagi di sini 1 juta. Ini kurang dari 1 juta. Kemudian ini antara 1 juta sampai dengan 3 juta. Kemudian berikut kita klik lagi antara 3 juta sampai dengan 5 juta. Kemudian mungkin yang terakhir lebih besar
dari 5 juta. Kita pilih kotak centang saja ya. Kemudian kita aktifkan ini. Ini wajib. Kemudian jika masih ingin menambahkan, mungkin nomor handphone atau WA. Kemudian klik aktifkan. Kemudian saya kira seperti itu untuk formulir ini, singkat. Namun jika sekiranya kita ingin menambahkan header di sini, maka bisa kita tambahkan header, mungkin bisa berupa kode sekolah atau mungkin gambar-gambar daripada sekolah kita. Di sini kita preview dulu sekilas. Seperti ini tampilan daripada formulir yang sudah kita buat. Ini sederhana saja, Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa memberikan tema di sini, sesuaikan tema. Kita buat tema misalnya pilih gambar. Nah, kita pilih gambar, bisa kita memilih gambar daripada sekolah kita, atau mungkin ada gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya untuk temanya kita coba ubah temanya dulu. Nah, ini dari yang tadinya berwarna biru kemudian menjadi berwarna merah. Jadi tinggal kita pilih saja di sini bagian ini, ganti saja sesuai kebutuhan kita. Kemudian untuk warna latar saya kira cukup ini saja untuk mengganti latar bagian belakang ini. Tinggal kita kondisikan sesuai dengan selera kita. Kemudian gaya fontnya, hurufnya, ini silahkan dikondisikan. Kalau Anda mau ganti dengan yang lucu seperti ini, itu fleksibel saja. Nah, untuk headernya kita pilih gambar. Saya coba kembali ke sini, pilih gambar. Nah, di sini bisa kita mengambil langsung gambar yang ada disiapkan di Google Form ini. Tinggal diklik saja, misalnya salah satunya, kemudian klik sisipkan. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi silahkan pilih gambar yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau diganti, klik saja ini, tanda silang itu, kemudian cari lagi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengambil gambar dari perangkat atau laptop kita, tinggal kita masuk di sini, di bagian unggah, kemudian cari, kemudian cari di folder Bapak dan Ibu. Saya misalnya masuk di sini. Coba saya mencari. Kop sekolah saya misalnya, coba saya cari ya.
Nah, selanjutnya kita mencoba mencari kop sekolah. Misalnya saya mencari kop sekolah saya di sini. Nah, saya coba ini pasang ya. Klik ini, pilih file, kemudian open. Kemudian diatur saja supaya seimbang. Kemudian klik selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika sekiranya Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar di bagian-bagian tertentu, itu silahkan saja. Di bagian mana Bapak dan Ibu ingin menambahkan foto misalnya. Misalnya di bagian bawah setelah gambar ini. Pilih di sini. Misalnya silakan pilih gambar di sini. Unggah, misalnya ingin menambahkan gambar sekolah misalnya, atau logo apa saja sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya saya ini saja, saya pasang ini contoh saja. Silahkan dipilih foto yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Jadi silahkan ditempatkan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Saya kira cukup sekian tutorial kita kali ini. Dan untuk sebelum saya lupa, ini belum kita ambil linknya. Di sini kita untuk mengirimkan linknya ke calon peserta didik, kita ambil di sini, klik kirim. Kemudian pada bagian ini gambar rantai, klik. Nah, inilah link yang akan kita bagi. Tetapi ini sebenarnya bisa kita perpendek lagi. Caranya adalah kita klik salin, kemudian kita masuk, buka tab baru. Di bagian tab baru kita ketik bit.ly, klik ini untuk perpendek URL-nya. Kemudian kita klik create. Pastikan di bagian ini link yang tadi. Nah, ini adalah misalnya formulir PPDB 2020-2021. Nah, ini bisa kita ganti. Ini bisa kita kondisikan sesuai nama sekolah kita. Misalnya PPDB UPT SMPN 1 Masamba 2020 misalnya. Seperti itu. Kemudian kita klik save. Nah, jika muncul tulisan ini, link has been edited, berarti itu short link itu sudah berhasil dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Bagian ini kita klik. Kemudian kita share ke grup WA yang ada. Misalnya saya mau share ke grup WA. Nah, ini saya kirim misalnya ke grup WA teman saya. Nah, tinggal itu saja. Seperti itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.